Saudara, Bapak, Ibu, dan teman-teman di persekutuan kita ini, selamat bertemu kembali dengan saya, Pak Di Pujianto, dalam acara Semangat Saja. Saya hadir di ruang saudara, teman-teman. Harapan saya, teman-teman dalam keadaan yang sehat, baik, dan murah rezeki, serta diliputi damai sejahtera dari Tuhan. Tetapi apabila saudara saat ini sedang dalam keadaan sakit, bahkan sampai terbaring di rumah sakit, ya kita berdoa bersama-sama, jangan putus asa, terus ada harapan kepada Tuhan. Tuhan akan menolong dan memberkati, ya. Dan tetap protokol kesehatan dijaga, ya, karena berita-berita yang kita dengar bahwa ada varian baru yang sekarang ini beredar cepat penularannya. Tentu kita harus hati-hati, tetap kalau keluar rumah pakai masker yang kuat, ya, gitu ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kali ini saya berbagi berkat seperti biasa, yaitu saya mengajak merenungkan kehidupan Yusuf, ya. Mbak Yanti, selamat datang. Ya, gimana kabarnya? Sehat ya? Nah, saya memberi tema saat ini adalah masa senja dan kematian. Saudara, kalau kita sudah berumur, ya, kepala 5, sudah kepala 6, itu memang mau kemana lagi? Badan sudah mulai rapuh, ya. Kadang-kadang tanpa kita tahu sakit, ya. Tangan tiba-tiba sakit. Nah, itulah tanda-tanda. Tanda-tanda kalau kita ini sudah tubuh kita mulai rapuh. Secara perhitungan, kalau kepala 5 itu masih semangat-semangatnya. Katanya remaja kedua, katanya gitu. Tetapi sekarang ini kalau kita lihat banyak teman yang umurnya udah kepala 5 tetapi banyak sekali penyakitnya, ya. Teman gereja saya yang lalu umur 53 tahun sudah dipanggil Tuhan. Oleh karena itu kesempatan untuk harapan hidup itu rasanya sekarang ini, ya, terlebih ada pandemi ini, kok tidak bisa diprediksi, ya. Si A itu bakal umur berapa, si B umur berapa, tidak bisa. Karena misalnya seperti keponakan saya yang masih muda kelihatan sehat, ya, tiba-tiba sakit hanya membutuhkan waktu seminggu sudah dipanggil Tuhan. Maka ada orang bilang sama saya, hidup ini memang kesempatan. Ya, saya setuju itu. Hidup ini kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk berbuah. Nah, ini yang akan kita renungkan bersama-sama. Nah, saudara, saya mendasari dalam pertemuan ini masih dari kitab Kejadian. Saat ini saya akan mendasari pertemuan kita dari kitab Kejadian 49 dan 50, ya, dua pasal sekaligus, ya. Tapi tentunya tidak akan saya baca semuanya. Saya baca mulai ayat 27, ya. Sekarang 47 dulu, ya. Jadi agak banyak ini kita baca. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Gosen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Ini saya menceritakan sedikit latar belakangnya. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir, maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya, menjadi 147 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya,
Jika aku mendapat kasih-Mu, letakkanlah kiranya tangan-Mu di bawah pangkal pahaku dan bersumpahlah bahwa Engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir. Karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku, sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka. Jawabnya, aku akan berbuat seperti katamu. Ayat 31 pasal 47. Kemudian kata Yakub, bersumpahlah kepadaku, maka Yusuf pun bersumpah kepadanya, lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Sekarang 49 ya. Mulai ayat 28. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka. Ketika ia memberkati mereka, tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron, orang Het itu. Dalam gua yang di ladang Mapela, di sebelah timur Mamre, di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik. Ayat 33 saya lompat ya. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknya lah kakinya ke atas tempat berbaring, dan meninggallah ia, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Kemudian pasal yang terakhir, ayat 15 ya. Mulai dari ayat 15 nih, pasal 50. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu, maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudara datang sendiri dan sujud di depan serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Saya ulangi, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Mulai ayat 24. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun, mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Demikian pembacaan agak panjang, saudara. Ya, mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan. Bu Ruth Lois Lucia ya, selamat datang ya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu persekutuan kami walaupun di udara, tetapi kami berusaha untuk tetap hadir, tetap setia dalam berbagi. Terima kasih Tuhan, kami mohon tuntunan Tuhan dan kami berdoa untuk saudara kami yang sekarang sedang sakit, saudara kami yang ditinggal oleh kekasihnya oleh karena sesuatu hal. Kami berdoa supaya Tuhan tetap memberikan damai sejahtera. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang imannya lemah, Tuhan bangun imannya supaya jadi tegak kembali.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk negara kami, supaya negara kami tetap damai sejahtera. Jauhkan dari segala malapetaka yang menghancurkan negara kami. Berkati Pak Presiden sampai ke tingkat RT supaya tetap Bhinneka Tunggal Ika dipegang, dan negara yang berdasarkan Pancasila merupakan anugerah Tuhan itu tetap menjadi dasar negara kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya senang ya membaca sejarah atau riwayat yang tertulis di dalam Perjanjian Lama, khususnya Yusuf ini. Jadi dalam pertemuan acara Semangat Saja ini, saya masih ingin membahas mengenai Yusuf. Dan semua orang yang berlatar belakang Kristen ya tentu tahu bagaimana riwayat hidup Yusuf ini. Tetapi jarang yang merenungi dan mengaplikasikan di dalam kehidupan sendiri ya. Padahal di dalam riwayat hidup ini banyak pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan kita kalau kita terapkan dalam kehidupan kita zaman sekarang. Teman-teman tahu bahwa sampai umur 17 tahun Yusuf itu adalah anak yang berkelimpahan di dalam kasih sayang dari orang tuanya. Dia diperhatikan orang tuanya, bahkan sedikit dimanjakan oleh orang tuanya. Ya, Ibu Monika Admini, selamat datang. Sampai orang tuanya kurang memperhatikan anak-anak yang lain. Yang menjadi alasan adalah karena Yusuf ini lahir pada masa bapaknya dah tua, Yakub dah tua. Lahir dari wanita yang dicintai. Jadi ada pengaruhnya di situ. Yusuf begitu dikasihi, diperhatikan, bahkan sedikit dimanja. Misalnya saudara-saudara yang lain harus pergi ke padang menggembalakan domba, tapi Yusuf ada di rumah saja. Nah, ini sudah bertumbuh rasa iri dari saudara-saudaranya. Jadi sampai umur 17 tahun itu berkelimpahan kasih sayang dari bapaknya. Nah, tentu Yusuf juga tidak menuntut sebetulnya. Dia menuntut, Bapak coba aku diperhatikan lebih dari saudara yang lain. Tidak. Yusuf menerima itu semua sebagai kebahagiaan. Tetapi ternyata Yusuf tidak mengira, tidak menyangka bahwa perhatian dari bapaknya yang sebegitu itu memicu rasa iri hati saudara-saudara yang lain. Bukan hanya iri hati, sudah bertumbuh rasa benci, dan kebencian itu sampai kepada puncaknya, sampai tega membuang Yusuf ke dalam sumur kering di padang belantara. Saudara, kalau iri hati itu seperti itu ya. Sudah tidak melihat saudara, sudah tidak melihat tentang kelemahan orang. Isinya ya kebencian itu harus dipuaskan, harus ada titiknya. Kalau kita membaca, setelah membuang Yusuf mereka makan. Jadi masih bisa menelan makanan padahal saudaranya. Kalau orang mengasihi, itu saudaranya sakit saja tidak enak makan, saudara. Benar nggak? Saudaranya sakit itu makan udah nggak ada nafsu. Karena hatinya begitu tersedot kasih sayangnya, kasihan saudaraku sakit. Tetapi ini walaupun Yusuf dibuang ke sumur, mereka masih tega, masih enak makan. Rasa iri hati-hati di dalam hidup kita, kalau merasuk ke hati kita, maka
ujung daripada iri hati adalah kebencian. Dan di mana ada iri hati, maka di situ ada kekacauan, kata firman Tuhan. Nah, bukan hanya dibuang saja, saudara. Tetapi Yusuf juga ketika itu setelah dibuang, tadinya sih mau dibunuh, tapi kok saudara sendiri kok dibunuh. Akhirnya dijual. Pokoknya aku tidak mau melihat Yusuf lagi. Tega, dihilangkan dari pergaulan, dihilangkan dari kebersamaan. Dan Yusuf sampai ke negeri orang, saudara. Dan di sana tidak dijadikan anak, tetap dikasihi, tidak. Tetapi Yusuf jadi budak dalam umur 17 tahun. Di rumahnya Potifar. Tetapi disitulah Yusuf merasakan penyertaan Tuhan. Karena apa? Apa yang dilakukan itu berhasil. Kalau orang disertai Tuhan, saudara, itu apa saja yang dibuat berhasil. Saya teringat anggota jemaat saya. Dulu pekerjaannya mencuri, tapi mencuri kayu jati di hutan ya, milik perhutani. Nah, ketika itu bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tentu setelah menerima Tuhan Yesus harus ditinggalkan itu pekerjaan mencuri ini. Saudara, ternyata Tuhan memberi karunia. Saya katakan karunia. Tadinya tidak bisa nukang, tukang kayu itu. Tiba-tiba dia memegang alat-alat pertukangan. Dia bisa membuat kursi, bisa membuat almari, bisa membuat jenis-jenis meja, kursi, dan alat-alat lainnya. Dan itu dibuat laris sama Tuhan. Artinya banyak yang pesan sama dia sehingga bisa menghidupi anak istrinya. Itu Tuhan ya. Tuhan. Nah, saya bayangkan Yusuf juga begitu. Bayangkan di rumah itu kan tidak boleh bekerja dia. Kakak-kakaknya yang bekerja kasar. Tetapi ketika di rumahnya Potifar, dia diberi karunia. Apa yang dibuatnya berhasil sampai Potifar melihat anak ini disertai Tuhan. Jadi orang disertai Tuhan itu bisa dilihat oleh orang lain rupanya. Rupanya tidak lama. Ya saya meringkas saja, walaupun saudara udah tahu. Rupanya tidak lama di Potifar, istri Potifar yang cantik, ya tentu istri pejabat tidak ada yang jelek ya, pasti cantik. Itu tergoda terhadap Yusuf. Ingin tidur bersama. Tetapi justru dibalik akhirnya Yusuflah yang ingin meniduri dia, difitnah, dan akhirnya merasakan dinginnya ruang penjara, saudara. Merasakan dinginnya ruang penjara. Sekali lagi ini pelajaran bagi kita bahwa nasib kita itu tidak selamanya lancar, enak, begitu. Dunia ini sekarang mungkin saudara enak hidupnya, tetapi siapa tahu besok atau sebulan lagi saudara rontok semua harta benda habis. Bisa terjadi seperti itu. Saya tadi pagi mendengarkan kesaksian orang yang kaya raya, dokter, ya, suaminya dokter. Tiba-tiba istrinya terlilit hutang yang begitu banyak, entah dipakai apa. Akhirnya menjadi jatuh miskin. Tidak punya apa-apa. Untuk makan aja susah. Saudara, bisa terjadi dalam hidup kita itu seperti itu. Perubahan hidup. Makanya jangan mengandalkan apa saja yang ada di dunia ini. Karena dunia itu yang paling pasti berubah.
saudara. Nah sekarang ini setelah dipenjara secara manusia tidak ada harapan. Derajat budak, siapa yang akan memperhatikan budak? Budak itu nggak ada harganya. Nilainya lebih daripada binatang. Nah sekarang kalau dipenjara, siapa yang akan menolongnya? Nggak ada. Secara manusiawi tidak ada yang menolong. Secara manusia tidak ada harapan. Saudara, kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita seperti Yusuf ini. Rasanya kok nggak ada harapan sama sekali hidup saya ini. Misalnya saja, suami juga nggak pulang-pulang, nggak ngerti tanggung jawab. Ada kabar di sana rupanya punya perempuan lain. Padahal di rumah anak-anak juga butuh makan. Terus bagaimana? Ada yang mengeluh kepada saya seperti itu. Dia harus bekerja, harus meninggalkan anak di rumah sendirian, padahal anak masih kecil-kecil. Kuli nyuci, kuli setrika. Ya untung masih ada yang nyuruh, bisa mempertahankan hidup. Nanti gimana anak-anak saya? Tetapi namanya orang percaya itu tidak ada barang mustahil. Ternyata suaminya pulang dan membawa uang cukup banyak. Berita-berita tentang suaminya punya perempuan lain adalah berita bohong yang ingin menghancurkan hidupnya. Seringkali kan seperti itu. Berita-berita yang kita terima di telinga kita tidak pernah positif, negatif melulu. Ya. Inilah manusia, Ibu Sutiah Wasono. Ya, selamat datang ya. Jangan mengandalkan dunia karena dunia ini berubah. Nah, tetapi ternyata walaupun di penjara ada keajaiban. Ada pertolongan Tuhan dengan caranya, nanti baca sendiri kalau masalah ini. Dan akhirnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Secara manusia nggak ada harapan, tetapi menjadi penguasa. Seorang budak bekas penjara menjadi pejabat tinggi di Mesir. Saudara Pak Pendeta Legowo Suwandi, selamat datang. Tidak menyangka seperti itu. Itulah hidup di dunia ini yang tidak bisa diperkirakan. Tetapi bagi orang percaya ini tidak ada yang mustahil. Saudara, kebetulan ada krisis ekonomi zamannya Yusuf ini. Dan Yusuf dipercaya untuk mengelola ekonomi negara besar pada zamannya, yaitu negara Mesir. Justru dalam situasi yang sulit begini, Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan akan bertemu dengan saudara-saudaranya, bisa bertemu. Itu kesukaan yang sangat luar biasa, berkumpul dengan saudara-saudaranya. Berkumpul dengan keluarganya. Saudara, sekali lagi keajaiban itu tetap ada dalam kehidupan orang percaya. Dulu ketika saya kuliah ada dosen saya bilang, mukjizat itu hanya sampai di Kisah Para Rasul. Sekarang ini bukan zamannya mukjizat, sekarang ini zamannya pengajaran. Nah, masa seperti itu? Wah, tetapi namanya juga kita mahasiswa kan harus mendengar. Ya harus mengerjakan apa yang dikerjakan, apa yang diajarkan dia. Padahal Yesus itu hidup, kuasanya diberikan kepada orang yang percaya kepadanya. Saudara, itu yang terjadi. Nah sekarang Yusuf berkumpul dengan keluarga besarnya.
bapaknya ada di Mesir, saudara-saudaranya ada di Mesir, semua ada di situ, tidak ada yang di Kanaan lagi. Dan itu merupakan kebahagiaan, walaupun Yusuf harus menanggung kehidupan saudara-saudaranya. Betapa kita belajar, saudara. Kalau saudara menjadi orang besar, diberkati Tuhan hidupnya berkelimpahan harta, lebih baik dibagi. Biar saudara-saudaranya merasakan, biar tetangganya, biar yang lain-lain yang membutuhkan bisa merasakan. Jangan dinikmati sendiri. Bu Handayani, selamat datang. Saudara, ingat baik-baik ini. Jangan membangun kerajaan sendiri. Kalau mendapat berkat Tuhan, bagi. Banyak orang yang membutuhkan. Kemarin saya berbagi dengan 15 rekan hamba Tuhan. Ya, kalau dikatakan hidupnya susah, ya susah kalau menurut kesaksiannya begitu beratnya. Berjuang sebagai pelayan, tetapi masih berjuang untuk kecukupan ekonomi. Membangun sebuah pelayanan dimulai dari nol. Ada yang 8 tahun hanya menggembalakan 12 orang. Ada yang 10 tahun baru 50 orang. Tetapi mereka tetap semangat walaupun fasilitasnya terbatas. Dan ini sangat menguatkan saya bahwa semangat pelayanan bukan karena fasilitas. Nah, teman-teman sekalian, saya akan membacakan yang selanjutnya. Ini sekarang orang tua Yusuf, Yakub ini sudah mulai tua, sakit-sakitan, umurnya sudah 147 tahun. Nah, di dalam pasal 47 ayat 29, ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, jadi Yakub tahu ini akan mati. Dipanggilnya lah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir. Ya, saudara, Yusuf harus berjanji bahwa nanti kalau mati jangan dikubur di Mesir. Pesan ini sangat-sangat penting bagi Yusuf karena harus meletakkan tangan di pangkal pahanya. Artinya apa? Kamu berjanji sungguh-sungguh ya, jangan dikubur di Mesir. Ini Yusuf. Dan saudara, bukankah kita seringkali menemukan orang yang akan meninggal? Betul nggak? Ketika orang itu mau meninggal, banyak berpesan dengan anak, dengan istri, dengan suami, dengan keluarganya yang ditinggalkan. Tentunya tidak semua dipesan, hanya yang penting-penting saja. Saudara, pesan Yakub supaya kelak dikumpulkan dengan para leluhurnya di gua, di ladang Efron, orang Het, itu tidak mau dikubur di Mesir. Jadi kepengen dikumpulkan dengan leluhurnya. Dan jangan lupa juga bahwa Yakub mengingat cucunya Manasye dan Efraim menjadi bagian daripada 12 suku Israel sebagai pengganti Yusuf. Tidak ada keluarga yang haknya dihilangkan. Anak-anaknya diberkati semua. Sebagai orang tua itu. Saya akan membacakannya pasal 48 mulai dari 8. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, siapakah ini? Apakah Yakub tidak kenal dengan Efraim? Tidak kenal dengan Manasye? Kenal. Cuman waktu itu matanya sudah kabur. Jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yusuf, dekatkanlah mereka kepadaku supaya aku berkati mereka. Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya.
Lalu berkata Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat kamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Saudara, dan akhirnya memang Yakub meninggal dunia. Dari apa yang kita baca ini, ya, ini pelajaran ya. Yakub beranggapan bahwa kematian itu harus bermakna. Maka dari itu dia mengumpulkan anak-anaknya. Tetapi zaman sekarang kelahiran itu sangat bermakna. Maka banyak orang merayakan ulang tahunnya besar-besaran. Senang dikerubungi banyak orang. Tetapi kalau mati, maka hanya orang-orang yang dekat yang bisa menjaga. Bahkan kadang-kadang juga tidak sempat ditemui keluarganya. Betulkah ini? Ya. Jadi tidak seperti Yakub, semua anak cucunya menunggu dia. Karena kematian itu ada maknanya. Karena akan mati itu akan memberi pesan-pesan yang penting. Tidak ada satupun orang yang iri terhadap kematian seseorang. Walaupun peti matinya itu mahal sekali, tetapi orang tidak iri. Silakan kalau mau mati-mati sendiri. Jangan ikutkan saya. Kan begitu. Saudara, apa pelajaran yang kita pelajari dari sekian banyak yang saya utarakan? Yang pertama, bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Tetapi sementara itu menentukan di balik gerbang kematian kita. Ingat itu. Artinya hidup di dunia ini tidak ada yang kekal dan dunia tidak bisa diandalkan. Baik itu harta, baik itu manusia. Semua yang kelihatan tidak bisa diandalkan. Nah, mengandalkan Tuhan itulah yang penting dan tidak akan kehilangan apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara dan saya berani hidup, itu artinya kita juga harus berani mati. Ya. Bersuah tidak mati, tidak ikhlas mati, ya, sampai ketika meninggal matanya masih membuka, ya, karena apa? Belum ikhlas meninggalkan dunia, tidak bisa begitu. Memang orang tidak mengharapkan segera mati, tetapi paling tidak kita siap kapan saja. Nah, kesiapan kita kalau ada jaminan bahwa mati kita, roh nyawa kita akan di tempat yang enak dan baik. Dan apa yang kita kumpulkan di dunia tidak bisa menebus nyawa kita. Yang terakhir, saudara, jangan lupa pesan sebelum meninggal kepada saudara-saudara kita. Pesan itu adalah begini. Jangan lupa bahwa kalau engkau mau bertemu dengan saya, kamu harus hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Saudara, ini saya ingat pesan daripada anggota saya yang mau meninggal dan mengundang saya. Dia ingin dibimbing. Pak Puji, saya ingin dibimbing. Saya rasanya sudah tidak lama di dunia. Pak, saya pun belum pernah mati. Yang bisa membimbing itu Tuhan Yesus. Jadi Bapak berdoa kepada Tuhan Yesus, bimbing saya supaya saya bersama engkau. Begitu loh, Pak. Oh, begitu. Iya, yuk berdoa. Sebentar saya akan pesan anak-anak saya. Anaknya belum percaya. Kalau kalian kepingin ketemu saya nanti, kamu harus percaya Tuhan Yesus. Kalau tidak, kalian hanya melihat saya dan tidak pernah bisa ketemu. Ini pesan saya. Ini yang paling penting pesannya.
bukan warisannya, bukan apa yang ditinggal, tetapi pesannya itu. Dan setelah itu dia merakupkan tangannya. Dan Pak Puji, saya minta pamit, saya sudah dijemput. Jemput siapa, Pak? Tuhan Yesus, Pak. Dan dia dengan senyum meninggal. Saudara, apakah kita nanti juga dalam kematian kita memberi kesan terhadap orang-orang yang dekat dengan kita, bahwa kita bersama dengan Tuhan Yesus? Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi teman-teman sekalian, sampai dilanjutkan nanti dalam pertemuan berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat bagi teman-teman sekalian ini. Mengandalkan dunia akan sia-sia dan hanya bisa mengandalkan Tuhan yang akan mendapat jaminan keselamatan. Terima kasih untuk para tokoh yang Kau izinkan riwayat hidupnya ditulis sehingga kami bisa belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya taruh juga khotbah saya ini di YouTube, ya, Pagar Pujianto, ya, bisa dilihat. Dan saya juga ada kesaksian di situ, tapi kesaksian yang sudah diplesetkan oleh saudara-saudara kita, ya. Jadi dianggap saya menipu, ya, dianggap saya ini, ya, saya ini bukan orang berlatar belakang lain. Dan ternyata begitu, ya, saudara, ya kita nggak apa-apa, silakan aja. Kesaksian itu kan pribadi, ya. Jadi nanti buka www.pidmedia.net, ya, www.pidmedia.net, atau saudara buka Pagar Pujianto, klik gambar pagarnya, ya, pagar itu, tek itu, buka di situ, saudara akan melihat renungan-renungan saya baik bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia. Jangan lupa subscribe dan like, juga share supaya banyak orang diberkati. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di lain kesempatan.